Halo Smart People, jumpa kembali di channel mentorkarir.id, tempat kalian dapetin tips-tips dan strategi pengembangan karir impian kalian. Walaupun kalian cuma lulusan SMA, lulusan SMK, masih kuliah, atau udah lulus kuliah tapi belum dapat tembus karir yang kalian inginkan. Balik lagi, seperti di video pertama yang kita janjikan sebelumnya, yaitu video ini. Di video sebelumnya ini, kita janji bakal share materi-materi motivasi karir, strategi menggapai karir impian, materi seminar, materi workshop, mentoring, dan lain-lain yang bakal bikin wawasan dan pengalaman kalian tambah keren. Dimana di channel ini kalian bakal tahu strategi-strategi untuk menggapai karir impian kalian. Dan sebaiknya kalian simak dulu video yang sebelumnya ini ya, karena video yang sekarang ini adalah lanjutannya biar kalian nggak gagal paham, oke? Dan pastinya selalu kita ingetin, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini biar kalian gak ketinggalan tips-tips dan strategi sukses karir dan info-info keren lainnya dari kita secara gratis, oke? Nah, di video kali ini kita bakal share materi motivasi dan inspirasi karir dari sebuah event seminar nasional dengan tema strategi mengembangkan karir staf engineer, arsitek, staf sipil, staf R&D, dan sebagainya, yang diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh penjuru Indonesia, baik para pelajar, mahasiswa, pekerja, dan umum. Dijamin setelah menyimak video ini bakalan membuka pikiran kalian bahwa mengejar karir impian itu nggak sesulit yang kalian bayangin selama ini, bahkan sangat seru dan menarik. Gimana? Udah siap? So, gak usah berlama-lama ya. Check this out. Cek, sudah? Kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita berjumpa dalam sebuah event seminar online atau webinar dengan tema yang sangat menarik ya, dimana pagi hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang sangat bagus, yaitu strategi mengembangkan karir staf engineer, arsitek, sipil, dan R&D, seperti itu. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya saya pribadi atau kami sangat senang ya bisa share tentang materi yang semoga cukup menginspirasi dan memotivasi teman-teman, dimana kita tahu bersama gitu bahwa mindset di masyarakat kita, di kalangan industri, di kalangan pendidikan itu kebanyakan ketika lulus SMA SMK bisa apa? Lulusan SMA SMK biasanya ya pada umumnya itu ketika sudah lulus mungkin mencari kerja di bidang operator pabrik, operator produksi, di industri manufaktur dan lain sebagainya. Mungkin yang beruntung dan mendapatkan bisa tembus di sebuah perusahaan manufaktur otomotif misalnya, dengan kontrak setahun 2 tahun, ketika beberapa tahun kemudian ya kesulitan mencari kerja seperti itu. Atau bahkan yang mungkin kurang beruntung gitu, mencari kerja seadanya, sedapatnya, yang penting bisa berkarya, menghasilkan uang untuk masa depan, seperti itu. Di lain sisi, bagi mahasiswa bagaimana nih? Taunya ya di masyarakat umum di sekitar kita, mahasiswa ya fokusnya adalah kuliah, seperti itu. Mungkin nggak mahasiswa bisa berkarya di samping kuliahnya gitu. Nah, di sini nanti bakal kita share bahwa SMA SMK bisa loh mendapatkan karir yang keren, bahkan menjadi staff. Dan di komunitas kita ini udah banyak nih lulusan SMA SMK berbekal ijazah SMA SMK bisa tembus staff engineer, staff arsitek, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan biasanya kalau di dalam sistem dalam karir staff itu tidak berlaku sistem kontrak setahun, habis kontrak nanti di cut, itu nggak ada. Kenapa? Nanti bakal kita kupas, bakal kita bahas biar kalian penasaran, seperti itu. Nah, kembali ke tema. Temanya sangat keren, yaitu strategi mengembangkan karir staff, bahkan bagi SMA SMK atau bahkan mahasiswa aktif, seperti itu. Nah, berikutnya sebelumnya nanti kan biasanya untuk seminar selalu ada diskusi dan tanya jawab ya. Cuman kemarin dari informasi dari tim itu sebaiknya nanti tanya jawabnya di akhir sesi saja. Dan caranya teman-teman kan ini semua peserta tergabung dalam grup WA ya. Nanti teman-teman bisa bertanya via chat di grup, yang selanjutnya nanti akan difilter oleh tim panitia dalam
konteks maksudnya gimana? Biar ketika tentu banyak pertanyaan, nanti ketika pertanyaan yang mirip-mirip nanti bakal dijawab sekali, jadi nggak perlu dijawab per pertanyaannya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah sebelumnya karena temanya bagus nih, temanya sangat keren, sangat menarik. Jadi teman-teman silahkan nih sambil santai siapin kopinya, siapin cemilannya seperti itu. Nah, oke, sebelum kita ke materi, saya tertarik nih dengan info dari panitia tadi bahwa pesertanya cukup beragam karena online, jadi mampu menjangkau tanpa terbatas jarak gitu. Nah, saya lihat tadi dari daftar hadir di aplikasi itu ada yang paling barat itu dari Biren. Biren itu Aceh ya? Oh iya, Biren itu Aceh. Jauh banget, tapi tergabung gitu. Ada juga dari Cirebon, dari Jogja, banyak juga dari Tanah Datar Sumatera juga ya. Ada dari Kebumen, Sukabumi, Bogor, Pekalongan, Solo, Tegal, ada juga Blora, Tuban, Surabaya. Oke, ada lagi nih Purwakarta, ada Subang, Purworejo, Bekasi, Jakarta, Jabodetabek juga lumayan banyak gitu. Dari list peserta yang daftar ini ada sekitar berapa? 426. Oke, luar biasa. Baik, itu artinya semoga teman-teman yang gabung ini kan tentu harapannya mendapatkan tambahan wawasan dan inspirasi, tambahan pengetahuan mengenai dunia karir ketika sudah lulus sekolah atau bahkan masih aktif sekolah, itu apa yang harus disiapin, aktif kuliah itu apa yang harus disiapin supaya nanti ketika kita lulus ya kita mendapatkan karir yang maksimal, seperti itu. Oke lah, udah siap semua, udah disiapin kopinya, kita masuk ke materi. Baik, langsung saja materi kita langsung mengupas tentang apa ya materi kita. Staff engineer, R&D, sipil, arsitek itu apa sih? Dan katanya tadi SMK, SMA bisa tembus ke sana. Gitu. Nah, kita ulas dari definisinya dulu ya, bahwa engineering adalah disiplin ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan merancang, membangun, memelihara struktur, mesin, sistem, dan proses yang berhubungan dengan berbagai bidang seperti teknik sipil, teknik mesin, teknik listrik, kimia, material, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa diperhatikan yang highlight warna merah ini ya, karena nanti ini definisi pentingnya, definisi utamanya yang bakal kita akan kupas lebih lanjut. Berikutnya, R&D itu apa? Atau singkatan dari Research and Development, adalah divisi dalam perusahaan yang bertugas melakukan riset dan pengembangan dalam proses menciptakan produk jasa dari suatu perusahaan. Divisi ini akan menentukan kualitas. Nah, ini highlightnya adalah menentukan kualitas produk atau jasa sebuah perusahaan. Seperti itu. Berikutnya, arsitek dan sipil adalah divisi bidang ilmu yang meliputi proses dan produk dari perencanaan, perancangan, analisis dalam konstruksi, bangunan atau struktur lainnya. Seperti itu. Nah, dari yang kita highlight warna merah ini, kita tarik konklusinya atau kesimpulannya adalah apa? Bahwa divisi ini atau departemen ini fokusnya adalah membuat atau perencana atau perancang, berikutnya melakukan pengembangan, berikutnya supervisi juga, dan yang terpenting adalah menentukan kualitas suatu produk dari suatu perusahaan. Kira-kira teman-teman, kalau kita di posisi ini penting nggak? Ini menjadi hal yang penting nggak bagi perusahaan tempat kita bekerja? Jawabannya tentu pasti iya, sangat penting. Kenapa? Karena kita, ya bahkan kita bisa dibilang menjadi aset kemajuan suatu perusahaan, atau kita yang menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Walaupun ada aspek lain, misalnya perusahaan ya ada penjualan dan lain sebagainya, tapi produk adalah hal utama yang akan menentukan hasil dari produksi perusahaan itu laku apa tidak, kan kualitasnya. Dan kita ada di posisi itu. Kira-kira penting nggak? Jawabannya adalah penting banget. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya kita beranjak ke slide berikutnya adalah apa? Prospek karir SMA, SMK, D3, S1 teknik. Nah, di sini skupnya terbatas untuk SMK teknik, D3, S1 teknik ya. Kalau SMA kan umum. Tapi bisa juga seperti itu. Prospeknya seperti apa? Prospeknya seperti apa? Bagaimana? Seperti itu. Nah, dari berbagai sumber kita search, bahkan beberapa teman-teman yang mentoring di kita mentor kemarin itu bisa tembus banyak berbagai macam staff. Ada general engineering, staff arsitek, staff sipil, electrical engineer, mechanical engineer, automation, maintenance engineer, dan lain-lain. Itu adalah staff-staff yang bisa kita tembus berbekal SMA SMK, berbekal D3 S1. Seperti itu. Nah, ini kita kemarin screenshot dari situsnya Jobstreet, mungkin teman-teman sudah familiar. Nah, di sini ketika kita masukin keyword drafter, ada 800-an lowongan kerja di hari itu. Seperti itu. Berikutnya, ketika kita masukin keyword arsitek, ada 300-an lowongan di hari itu juga. Seperti itu. Berikutnya,
Nah, sorry, sebelumnya saya review. Arsitek ini wilayah skup Bekasi aja, belum Indonesia. Belum di Jawa Tengah, belum di Sumatera, belum di Kalimantan, dan seterusnya. Pasti lebih luas, kayak gitu. Nah, ketika kita keywordnya engineering, skup Bekasi saja, itu ada 1.700 sekian lowongan di hari itu. Artinya, gimana teman-teman? Banyak nggak? Bagus nggak? Seperti itu. Gitu. Nah, berikutnya, dari sekian banyak ini, artinya kita bisa menyimpulkan ya sangat-sangat prospek, sangat menarik. Seperti itu teman-teman. Nah, sehingga artinya kebutuhan tinggi tenaga ahli di dunia industri, ya nggak? Kebutuhan tinggi tenaga ahli yang tadi kita bahas, itu sangat tinggi seperti itu. Menarik nggak? Tertarik nggak? Seru nggak? Seperti itu. Berikutnya kita lanjutin nih. Tapi, namun, ada namunnya nih. Namun seringkali kita mentok skill, ya nggak? Ya lulusan SMA, SMK, mungkin skill sebatas apa sih, bisa apa gitu. Biasanya kan ya namanya pelajar lulusan SMA SMK ya biasanya matang di pengetahuan, kalaupun yang maksimal belajarnya. Namun mentok pengalaman juga, ya gimana lagi, lulusan SMA SMK punya pengalaman apa, mahasiswa punya pengalaman apa, pasti terbatas. Paling mentok PKL atau KP ya kalau magang lah gitu kan. Nah ditambah lagi pembelajaran kuliah apakah optimal. Nah ini bagi mahasiswa, apalagi mayoritas yang bimbingan di kita itu mahasiswa kelas karyawan, dimana biasanya kelas weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, atau kelas malam. Saya rasa ya kita bisa tahu sendiri lah, belum optimal kayak gitu. Ini fakta yang ada di depan mata kita, fakta yang kita rasakan gitu. Tapi jangan khawatir, nanti di belakang di slide berikutnya nanti akan kita bahas bagaimana untuk menyiasati itu, bagaimana kita bisa mengembangkan skill walaupun kita masih di bangku SMA SMK. Itu sangat bisa. Karena saya pribadi berpengalaman di bidang itu. Saya dulu waktu saya SMK, itu kebetulan di SMK saya ada ekskul tentang dunia desain engineering. Itu luar biasa keren. Dan ya kalau di SMK-nya kalian, di SMA kalian gak ada ekskul itu, gimana caranya? Gampang banget. Zaman sekarang siapa yang gak tahu YouTube? YouTube itu kita mau cari ilmu apa aja dari A sampai Z itu ada. Seperti itu. Nanti kita akan kasih trik dan strateginya. Semangat ya, seperti itu. Berikutnya. Nah, sementara di lain sisi, dari sisi perusahaan, concern HRD itu saat rekrutmen itu apa? Ada 2 poin. Yang pertama adalah kematangan skill dan pengalaman yang spesifik. Contoh. Sebelum kita kasih contoh, kira-kira kita punya nggak teman-teman? Teman-teman lulusan SMA SMK punya nggak kematangan skill dan pengalaman? Saya rasa mayoritas akan bilang tidak. Jangankan pengalaman dan skill yang matang, maaf, belajar aja mungkin terbatas ya gitu. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah suatu program software AutoCAD misalnya atau apa, ya mungkin sekedar tahu. Ya itu. Sementara HRD itu nyari yang sudah matang skillnya, pengalaman spesifik seperti itu. Berikutnya, ya ini poinnya. Jadi poin pertama tadi, skillnya udah matang dan pengalaman spesifik punya nggak? Nggak bakal punya. Kecuali mahasiswa yang magang. Itu pun biasanya skillnya juga terbatas, karena terbatas waktu kan. Magang paling 3 bulan, 6 bulan, dan sebagainya. Nah, artinya dari sini, dari apa yang sudah kita paparkan tadi, ya teman-teman segera siapkan skill, siapkan bekal yang optimal. Seperti itu. Artinya, tadi kita bicara kebutuhan sangat tinggi di dunia industri, sementara kita sadari bersama, kalian ini masih minim skill, minim pengalaman. Artinya apa? Kebutuhan industri sangat besar, tapi yang ahli minim nggak? Minim banget, seperti itu. Sehingga dari situasi itu, kalau kita cerdas melihat, kita mampu memahami dengan smart, itu apa artinya? Adalah di balik kelangkaan tadi terbuka peluang yang besar. Kenapa? Kebutuhan industri sangat besar, sementara yang punya skill itu langka, ya nggak? Nyadar nggak itu? Nah, karena di sinilah nanti bakal kita ulas. Bagaimana kita mempersiapkan skill yang langka itu, tapi tidak susah-susah amat. Seperti itu. Karena teori supply and demand, ya tadi. Seperti itu. Siap? Semua siap? Oke, kalau siap, kita akan lanjutkan. Oke, kita lanjutin ya. Oke, berikutnya. Tapi, apakah itu cukup? Bahwa kita siap skill dan lain sebagainya. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, ini. Tapi, ada sesuatu yang barangkali kita pahami bersama. Apa itu? Semua tahu tentang Omnibus Law, undang-undang yang beberapa tahun ini cukup berefek, cukup berimbas kepada para pekerja di dunia industri, seperti itu. Nah, kita tahu bersama efek dari Omnibus Law itu banyak positifnya apa negatifnya bagi kita pekerja. Nah, dari beberapa sharing teman-teman, dan ya kita bisa baca lah di media cetak itu, ternyata Omnibus Law itu beberapa poin cukup memberatkan kita sebagai pekerja. Apalagi pekerja yang baru lulus sekolah, baru dengan sistem kontrak dan sebagainya. Ini, teman-teman ngerasain nggak sekarang yang lagi kerja di PT sebagai operator? Ngerasain ini nggak? Sistem kerja kontrak nggak jelas.
setahun, perpanjang lagi, setengah tahun, diperpanjang lagi, setahun lagi, sampai 3 tahun, 4 tahun, banyak bahkan seperti itu. Sistem kerja kontrak nggak jelas ini hampir semua lini industri berlaku seperti itu. Tapi ini mending, karena ada lagi yang lebih parah. Outsourcing itu biasanya sistem kontrak oleh suatu yayasan penyalur tenaga kerja. Biasanya yang kontrak itu, yang memberikan kontrak kepada kita itu bukan PT-nya langsung, tapi yayasan tersebut. Sehingga yang memutuskan memberhentikan kita itu adalah yayasan tersebut. Bahkan ada outsourcing yang bagus, misalnya outsourcing fokusnya hanya menyeleksi, nanti berikutnya dilimpahkan ke perusahaan dan nanti kontrak oleh perusahaan tersebut. Tapi ada yang parah, kita sering dengar cerita outsourcing kontrak yayasan itu kita dipotong gaji, terus pembayaran lambat dan seterusnya. Dan kontrak yayasan itu biasanya bisa dibilang maaf kontrak abadi, ya nggak? Kita bisa nggak jadi kartap kalau lewat outsourcing? Sangat-sangat kecil, atau bahkan saya belum pernah mendengar bisa jadi kartap lewat outsourcing. Karena apa? Karena outsourcing itu yang megang yayasan itu. Dan lebih parah lagi ada nggak sekarang sistem upah harian? Ternyata ada, istilahnya magang. Jadi kalau UMR di Bekasi itu sekitar saat ini itu hampir 6 jutaan ya. Kalau sistem upah harian itu, ya kita masuk dibayar, nggak masuk nggak dibayar. Biasanya gaji yang bagus biasanya range di per hari itu 200.000. Jam hari kerja itu dalam sebulan mungkin 20 hari. Ya mentok-mentok 4 juta. Bahkan ada lebih kecil lagi itu banyak. Itu terjadi kayak gitu. Ditambah lagi ya ketika kepentok umur, misalnya umur udah 23, 24 itu udah mulai ketar-ketir. Kenapa? Karena kita udah nggak bisa lagi masuk ke perusahaan yang bagus, sehingga terpaksa biasanya teman-teman itu masuk outsourcing. Bahkan sistem upah harian. Kenapa? Ketika kepentok umur itu biasanya kalah saing sama lulusan baru, dan kita bersaing dengan lulusan baru seperti itu. Dan itu terjadi. Nah, ditambah lagi, ini nih, mahasiswa karyawan biasanya cukup berefek, cukup terimpact dengan kebijakan Omnibus Law ini, dimana biasanya kuliah mandek karena habis kontrak, ya nggak? Ya kita kerja di PT, misalnya merantau dari Solo, anak muda Solo merantau ke Jakarta kerja dengan sistem kontrak sambil kuliah. Ketika kontrak kerja habis kan gimana? Hidup harus tetap berjalan. Kontrakan tetap harus bayar, makan setiap hari harus tetap gitu. Sehingga ketika tidak punya penghasilan ya gimana? Kerjaan kuliah juga ikut terganggu, bahkan bisa mandek seperti itu. Lalu ketika bicara masa depan gimana? Ya enggak? Apakah terbuka peluang masa depan cerah? Nah, tapi ketika kita flashback ke tadi, ketika kita bisa tembus staf itu, saya rasa Omnibus Law ini nggak terlalu ngefek. Nah, dengan syarat apa tadi? Di balik kelangkaan terbuka peluang besar. Tinggal teman-teman serius nggak mempersiapkan itu. Serius nggak mempersiapkan bekal skill, pengalaman dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kenapa kita memilih karir tadi staff engineer arsitek tadi? Kenapa memilih? Mungkin sedikit banyak tadi sudah kita bahas ya. Mungkin sedikit banyak teman-teman udah tahu. Tapi kita akan tegasin lagi di sini bahwa kenapa karir tersebut itu menarik? Karena pertama, jenjang karir itu progresif, teman-teman. Banyak teman-teman yang coaching di kita, yang kita mentor itu yang tadinya backgroundnya lulusan SMA SMK, kerja pabrik udah habis kontrak, kalah saing dengan lulusan baru, sehingga ketika ketemu kita sharing dan akhirnya serius mempersiapkan skill tadi, belajar dengan serius, itu akhirnya bisa tembus staff. Tapi biasanya kalau tembus pertama itu gajinya kecil, teman-teman. Biasanya dia bawa UMR mungkin 5 jutaan lah biasanya. Tapi kita sarankan ambil. Kenapa? Memang karena dirimu belum punya real pengalaman sebagai engineer. Kamu sudah bisa tembus saja udah seneng. Kayak itu udah bagus gitu. Tapi karena itu sebagai langkah awal doang. Tapi masa depan kita cerah. Kenapa? Biasanya yang kita mentor itu, kamu nyemplung di perusahaan pertama itu motivasinya apa? Misalnya nih, ternyata perusahaannya bagus, jenjang karirnya bagus, gajinya oke, ya kamu jalanin seru aja, berkarir, menarik, berkarir di situ, loyal di situ. Tapi ketika kita masuk pertama itu perusahaannya ternyata, wah ini kayak perusahaan kecil yang karir saya mentok nih, gaji saya mentok. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena motivasinya kalau di posisi yang kedua tadi, motivasinya beda. Motivasinya adalah saya bekerja di sini untuk menggali pengalaman aja, menambah jam terbang saya sebagai staff engineer. Ketika kamu sudah 5 bulan, 6 bulan di situ, kamu sudah makin jago skill desainnya, kamu sudah punya pengalaman sebagai engineer beneran, kamu sudah punya jam terbang. Berikutnya kamu resign berpindah ke perusahaan yang kedua, itu kamu sudah punya bekal yang cukup. Bahkan kebanyakan yang mentor di sini itu tuh ya naik gaji tuh bisa hampir 2 kali lipat, dan itu banyak seperti itu. Tadi jenjang karir progresif, gaji juga kompetitif dan progresif. Kenapa? Prinsipnya kalau kita punya skill yang mumpuni, kita punya pengalaman yang relate dengan apa yang kita target engineer tadi, gaji itu mengikuti skill kita, bukan ngikutin berapa lama kita kerja. Banyak cerita
cerita-cerita dari teman-teman yang kemarin ikut bimbingan itu, ketika dia masuk ternyata gaji dia itu lebih besar daripada seniornya. Setelah dia cari tahu, oh ternyata seniornya cuman skillnya mentok di sini. Dan kenapa saya gaji lebih besar? Ya tadi karena saya skillnya expert di beberapa bidang, sehingga saya nego gaji dan dikasih oleh perusahaan. Karena perusahaan itu akan menggaji kita bukan berdasarkan apa ya, lulusannya apa, kita apa, berapa lama di situ, tapi dilihat oh skill kita mumpuni untuk nanti mengerjakan pekerjaan tugas-tugas dari perusahaan. Selain itu, nah ketika kita berkecimpung di situ, maka kita akan matang akan skill dan pengalaman. Ya pasti gitu. Semakin kita lama di situ, kita akan menguasai proses misalnya desain di perusahaan itu, dan kita juga bisa explore skill di situ, kita bisa explore pengalaman di situ, bahkan jabatan juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Seperti itu. Makanya banyak kan ya, ketika sudah tembus staff itu rata-rata yang tadinya lulusan SMK, dia termotivasi, saya harus upgrade pendidikan. Saya sambil kuliah nih, kelas karyawan nggak apa-apa. Saya butuh ijazahnya. Untuk apa? Untuk menarget jabatan atau menarget karir yang lebih explore lagi, seperti itu. Nah, berikut ini yang cukup penting. Kita menjadi aset kemajuan perusahaan. Ya enggak? Kenapa? Dengan keberadaan kita, dengan karya-karya kita, itu kita menentukan kualitas tadi. Sehingga ketika kita tidak, misalnya kita tidak ada di situ, pasti perusahaan kesulitan gitu. Bahkan kasarnya gini, ketika kita sudah menjadi aset kemajuan suatu perusahaan, skill kita sangat penting di situ. Misalnya kita izin saja, itu perusahaan akan berpikir, aduh, gimana ya, nanti bisa nggak teman yang lain mengerjakan? Tapi jangan khawatir, kalau konteksnya itu staff design itu bisa mudah. Biasanya komitmen aja sama perusahaan. Nanti pekerjaan saya kerjakan dari rumah, nanti saya kirim via email atau sebagainya, itu bisa. Nah, di samping itu kita juga memahami konsep dan proses produksi. Apa? Kita tahu dari A sampai Z produk itu, hasil dari produk itu kita tahu dari materialnya, dari prosesnya, dari bentuknya, dari segala macamnya, seperti itu. Sehingga ya tadi kita paham betul. Nah, berikutnya, biasanya kalau sudah malang melintang di dunia engineering itu tidak menutup kemungkinan kalau kita iseng-iseng mengembangkan entrepreneur apa. Ya kita coba membuat bisnis yang berdasarkan pengalaman kita, itu bisa banyak. Bahkan teman-teman kita banyak sukses dari situ. Jadi ketika dia bekerja di suatu perusahaan, dia mengetahui tentang seluk-beluk produknya, mengetahui marketingnya, mengetahui suppliernya, akhirnya iseng-iseng kecil-kecilan bikin usaha di bidang yang sama. Dan itu nanti bukan jadi kompetitor perusahaan. Kita justru ngesapkon produk project dari perusahaan, ajuin. Misalnya perusahaan ini manufaktur di bidang bikin bracket, welding segala macam, ajuin aja ke purchasing atau ke divisi terkait. Pak, saya bisa loh memproduksi ini. Saya bisa untuk biaya yang lebih ringan, lebih murah dari kita. Perusahaan akan seneng gitu. Seperti itu. Berikutnya, yang tidak kalah seru adalah relasi dan circle yang kuat. Jadi ya dunia circle engineering itu ya seperti itu. Kita akan saling bantu teman yang lain, kita punya kenalan, kita punya relasi yang kuat di komunitas dan lain sebagainya, itu akan saling bantu. Jadi dalam dunia engineering itu teman-teman perlu tahu, ketika kita punya relasi yang luas, kita nggak akan khawatir nganggur nggak dapat kerjaan. Kenapa? Bahkan kita tawar-tawarin ketika contoh kita punya teman si A kerja di perusahaan Toyota misalnya, dia kenal baik dengan kita, ternyata di Toyota itu lagi butuh staff engineer. Siapa yang perlu pertama ditawarinnya? Kita, kayak gitu, dengan gaji yang lebih besar. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, apakah omnibus law ngaruh? Enggak. Kenapa? Karena kita menjadi aset perusahaan. Jadi dalam dunia engineering itu, staff itu, jangankan dikontrak. Teman-teman, ini sharing teman-teman. Beberapa cerita. Kita misalnya nih, pertama kali masuk di perusahaan A, kita dikontrak 1 tahun. Nah, tapi perform kita bagus. Kita dalam waktu 6 bulan kita bisa perform bagus, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Bahkan kita dikasih tugas lebih, ayo aja, karena kita emang expert di bidang itu. Nah, ternyata di bulan ke-6, ini cerita real story. Di bulan ke-6 itu kita dapat tawaran perusahaan lebih besar, prospek lebih bagus. Akhirnya kan biasanya kan kalau interview pertama mungkin lewat online, bisa lewat Zoom, lewat Google Meeting. Tapi biasanya nanti kita harus diundang ke kantor untuk komitmen, misalnya udah skillnya udah cocok, nego gaji itu biasa langsung secara kita ke kantor. Kita otomatis izin kan di perusahaan yang lama ini kan. Nah, perusahaan itu HRD itu udah feeling kalau di hari-hari kerja ada staff yang izin, itu kemungkinan pertama adalah ini kemungkinan dapat panggilan dari perusahaan lain. Itu HRD akan gercep gitu loh. Walaupun kamu baru 7 bulan kerja di situ, ketika ketahuan kamu interview di perusahaan lain, diapain? Apakah diomelin? Kagak. Dipanggil untuk ditanyain, Bapak maunya apa? Mau digaji? Dikasih. Mau kartap? Dikasih. Dan itu banyak ceritanya. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah, itulah keseruan di dunia engineering. Jadi semoga teman-teman benar-benar terinspirasi dan termotivasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, kira-kira
kunci sukses berkarir itu seperti apa? Kita akan kupas di sini. Bagaimana kunci-kuncinya, strateginya biar kita bisa menggapai karir yang tadi kita udah diskusikan panjang lebar. Yang pertama adalah ini. Ini kaitannya dengan hard skill dan soft skill yang perlu kita siapkan. Nah, ketika kita sudah tahu tentang masa depan yang cerah tadi, harusnya kita termotivasi dan kita punya pandangan ke depan apa? Ya, kita harus memiliki visi yang kuat untuk menggapai itu, keyakinan yang kuat gitu. Kalau sudah tahu itu menarik, itu masa depan yang luar biasa, kenapa kita tidak serius? Ya, kita harus serius. Nah, ketika sudah memiliki visi yang kuat, visi yang kuat itu modal awal. Ketika sudah memiliki visi yang kuat, maka berikutnya adalah kita harus memiliki target yang terukur. Targetnya apa? Contoh, misalnya kita mulai dari teman-teman yang masih SMK kelas 2, kelas 3 yang gabung di sini, misalnya dia baru kelas 3 atau kelas 2. Nah, kita harus punya target-target yang terukur. Misalnya nanti misalnya kita mau menarget staff engineer, itu ternyata skill yang dibutuhkan adalah tadi mahir menggunakan software AutoCAD, mahir menggunakan software 3D modeling SolidWorks, mahir menggunakan software CATIA, mahir menggunakan software Mastercam dan sebagainya. Kita bisa cari tahu selagi walaupun kita masih sekolah. Nah, ketika kita tahu, kita harus segera pelajari skill-skill itu. Target yang terukur bagaimana? Jadi teman-teman harus punya target. Misalnya sekarang kelas 2 nih. Target saya di kelas 2 ini, saya harus sudah menguasai program ini. Nanti di kelas 3 saya harus menguasai program ini. Berikutnya nanti saya juga akan aktif di komunitas-komunitas. Banyak sekarang komunitas, teman-teman. Komunitas di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Jadi kita harus punya target-target yang terukur untuk mengukur kita pencapaian kita. Bagi mahasiswa gimana? Mahasiswa misalnya sekarang semester 2 nih. Ya, targetin di semester 3 saya harus sudah mahir skillnya. Di 1 bulan pertama saya harus ngoprek AutoCAD. Di bulan kedua saya harus ngoprek SolidWorks. Di bulan ketiga saya harus matengin ini itu dan sebagainya. Target saya di semester depan saya sudah expert. Sehingga di semester depan target saya sudah mulai melamar-lamar. Seperti itu. Nangkap ya teman-teman. Jadi targetnya harus terukur. Berikutnya, nah ini juga yang sangat penting. Ketika kita sudah memiliki visi, sudah memiliki target, ini kan baru dalam ranah perencanaan, ya nggak? Geraknya seperti apa? Ya geraknya di sini. Kita harus memiliki determinasi dan konsistensi, komitmen kita untuk mencapai target-target yang sudah kita seriusin tadi, kita canangkan tadi gimana? Seperti itu. Karena itu penting. Banyak manusia di dunia ini, manusia yang berakal maksudnya, itu pasti memiliki visi cita-cita yang tinggi, memiliki target yang tinggi. Tapi biasanya mentah di aplikasinya, males. Bagaimana mengalahkan rasa males itu? Seperti itu. Karena kata Mike Tyson, tahu nggak kalian ke Mike Tyson? Mike Tyson itu adalah seorang petinju profesional, juara dunia berkali-kali, ya legend lah. Kalau nggak tahu, kayaknya nggak sih, saya rasa tahu. Dia mengatakan menentukan kesuksesan dia itu adalah bakat atau konsistensi. Bakat atau konsistensi, teman-teman? Jawabannya adalah ini Mike Tyson. Kata-kata dia yang saya pernah dengar dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa hal yang tahu nggak, hal yang paling menyenangkan dalam hidup saya dan hal yang paling saya benci dalam dunia profesional tinju. Hal yang paling membuat dia senang adalah ketika dia mampu mengalahkan lawan-lawannya, memukul KO di ronde-ronde 1, ronde 2 sehingga dapat juara. Itu hal yang paling menyenangkan. Itu semua orang tahu. Tapi hal yang paling dia benci itu nggak semua orang tahu dan dia beberkan di sini. Apa? Yaitu apa? Hal yang paling dia benci adalah dia harus berlatih tanpa lelah. Kalau dia punya teman hidup santai, bangun jam 6 sambil ngopi, dia harus terbiasa dari jam 5 pagi harus jogging misalnya selama 2 jam. Habis itu latihan. Habis itu latihan. Dari 24 jam waktu dia, mungkin dia mengalokasikan 10 sampai bahkan setengahnya lebih dalam sehari itu untuk latihan kayak gitu. Dan itu yang dia nggak orang lain tahu. Nah, kata dia, kita akan menjadi hebat atau profesional ketika kita melakukan hal yang kita benci tapi seolah-olah kita cinta akan hal itu, yaitu apa? Latihan. Itu juga yang terjadi kepada mungkin semua sudah tahu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu adalah seorang atlet bola yang levelnya udah topnya lah di zaman sekarang, bahkan sepanjang masa. Pencapaian pribadi maupun pencapaian dalam timnas, pencapaian di klubnya. Bahkan sekarang di usia udah 40 tahun tapi masih bermain. Bahkan di usia teman-teman dia udah pada pensiun tapi masih perform. Ya kata-kata dia sama bahwa pernah ada suatu cerita
ketika dia bermain di Real Madrid, ada pemain muda yang gabung di Real Madrid itu mengatakan, ketika jam latihan jam 9 pagi saya datang, maka Cristiano Ronaldo udah datang. Ketika saya datang lebih awal jam 8 pagi, Cristiano udah datang juga. Ketika datang jam 6 pagi, Cristiano juga ada juga. Artinya Cristiano itu mengalokasikan waktu dan tenaga dan pikiran dan segalanya itu untuk apa? Untuk profesionalisme itu lebih daripada orang-orang lain. Seperti itu, teman-teman. Nangkep sampai sini. Artinya determinasi itu penting, keseriusan itu penting. Berikutnya adalah, nah ini yang tidak kalah penting, bangun relasi sharing dan caring. Sharing itu berbagi, caring itu peduli. Ya kita harus membangun relasi di komunitas-komunitas dan lain sebagainya. Kalau sudah berkecimpung di dunia engineering, ya bangun relasi dengan teman-teman di perusahaan lain, di komunitas dan lain-lain. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting, ketika kita sudah di posisi staff yang enak sekalipun, kita harus senantiasa punya mindset ini, harus selalu mengupgrade skill, baik hard skill maupun soft skill. Hard skill itu konteksnya ya skill komputer kita harus kita upgrade, ketika ada software baru kita pelajari. Soft skill itu kaitan mental, kita harus lebih meningkatkan leadership, public speaking dan lain sebagainya, karena itu penting, teman-teman. Nah, dari sekian ini adalah kunci-kunci penting. Tapi ada kunci yang paling penting, apa? Orang tua. Nah, kenapa saya taruh di bawah? Karena saya pengen menekankan di sini. Kalian yang punya orang tua adalah di atas segala-galanya. Doa orang tua adalah doa yang sangat sangat penting gitu loh, untuk kesuksesan kita. Kita seringkali mendengar orang-orang sukses, milioner, konglomerat itu pasti dia hormat dan meletakkan orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidupnya. Seperti itu. Ketika kita anak yang ngeyel, kita anak yang nakal, kita anak yang durhaka kepada orang tua, mulai saat ini semoga tobat. Kenapa? Kesuksesanmu tergantung oleh ridho orang tuamu. Itu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, barangkali seperti itu. Jadi harus semangat gitu. Baik. Gimana? Jadi makin semangat? Oke, terlalu serius, terlalu fokus. Baik, sambil diseruput dulu kopinya. Nah, kita berikutnya adalah kita lanjut. Lalu tips dan strategi tembus sukses karir itu bagaimana? Nah, kita akan share. Ini tips teknisnya ya, strategi teknisnya ya. Jadi teman-teman silakan simak dan langsung praktekin. Kalau bisa langsung praktekin. Yang pertama adalah karena pentingnya hal ini untuk masa depan kita, maka ya ini pertama. Jadi ketika kita sudah tahu dan semangat tadi, nah apa yang harus kita siapkan adalah skill yang mumpuni, teman-teman. Tadi kita udah singgung di awal, skillnya itu belajarnya di mana. Nah, kita banyak sumber belajar mandiri melalui YouTube, melalui Google, ikut komunitas atau di lembaga pelatihan, itu sangat banyak, teman-teman. Kalau misalnya, saya nggak punya uang ini, maksudnya orang tua saya juga, soalnya berat kalau di tempat kursus itu kan mahal. Kayak kemarin ada yang sharing di Bekasi itu, dia nyari tempat kursus AutoCAD itu 2D 3D itu biayanya sekitar 3 juta. Itu kan mahal. Nah, zaman sekarang solusinya ada, yaitu di YouTube banyak. Teman-teman cari aja keywordnya YouTube dasar, YouTube basic, ikutin sampai bisa. Nanti YouTube menengah, bikin modeling segala macam. Di Google di lain banyak. Jadi di zaman sekarang, di era modern ini, ilmu itu berserakan di dunia maya. Kita tinggal mau milih yang mana, kita mau tinggal gerak, kita tinggal serius apa tidak. Jadi skillnya harus kita siapkan. Berikutnya, selain skill yang disiapkan, kita juga harus menyiapkan pengalaman dan wawasan. Seperti itu, teman-teman. Nah, bagi yang masih SMK mungkin sulit ya, tapi bisa dimatangin di skill ini, menyiapkan skill. Tapi bagi mahasiswa mungkin bisa sambil magang. Dan nah, ketika sudah magang atau juga kita juga aktif di komunitas. Nah, ini anak SMK bisa, SMA bisa. Bahkan freelance. Banyak sekarang di situs-situs freelancer itu banyak banget. Mau baik yang lokal maupun internasional itu banyak. Bahkan kemarin saya dapat info dari teman cerita itu biaya untuk menggaji karyawan di Amerika itu sangat mahal. Sekedar staff admin input data Excel aja mungkin dia harus menggaji puluhan juta, 20-30 juta. Seperti itu. Padahal pekerjaan seperti itu ya, karena di negara maju ya semua serba maju, termasuk biaya profesionalnya juga tinggi. Dan perlu teman-teman tahu, ketika sudah marak dunia freelancer itu banyak perusahaan-perusahaan di Amerika itu membuka lowongan freelancer, dia ngambil dari orang-orang Asia Tenggara. Kenapa? Karena bisa lebih murah gitu loh. Dengan pekerjaan yang sama, dengan tanggung jawab yang sama, ketika dia meng-hire atau menggaji karyawan di Amerika sana, mungkin untuk input data itu butuh biaya 40 juta, 30 juta. Di Indonesia misalnya, kita jadi freelance, kita digaji 10 juta udah seneng banget ya nggak?
Dan itu terbukti gitu. Seperti itu. Berikutnya, nah ini trik yang kedua yang langsung teknis. Nah, ketika kita mau bikin CV atau lamaran kerja yang profesional dan menarik di mata perusahaan itu seperti apa, di mata HRD itu apa? Ini trik-triknya. Karena dari sekian banyak yang share ke kita, ketika kita tanya CV-nya itu, mohon maaf ya, CV-nya itu seperti karangan bebas, yang dimana dia mencantumkan segala sesuatu dalam personalnya, dicantumkan di CV itu, sehingga pengalaman saya pribadi, saya pernah di HRD juga. HRD itu maunya kalau lihat CV itu, dia cuman mau melihat value-value dalam diri kamu yang relate dengan perusahaan, yang relate dengan lowongan yang terkait, kayak gitu. Jadi ketika kita melamar sebagai staff engineer, jangan kita jembrengin pengalaman saya sebagai operator di PT Toyota, saya bagian memasang ini, jam kerja saya seperti ini, tanggung jawab seperti ini. Nggak penting. Kenapa? Karena yang dibutuhkan staff engineer. Nah, seperti itu. Ini contoh case-nya. Jadi membuat CV juga ada cara dan ada teknik supaya menarik HRD. Kenapa? Kasarnya yang kita mau lamar kan HRD. Atau misalnya istilah umumnya, misalnya kita jomblo nih, yang kita lamar kan anak orang. Ya kita harus yakinin anaknya tersebut dan bapaknya, karena yang akan memutuskan kan mereka. Jangan kita cerita panjang lebar sesuatu yang bisa jadi mereka nggak suka. Seperti itu bahasa ilustrasinya teman-teman. Nah, yang pertama yang harus diinfokan adalah yang harus ditampilkan data diri lengkap, mulai dari nama, nomor kontak, usia, jenis kelamin, tanggal lahir, email, dan seterusnya. Itu data diri lengkap lah, umum lah, teman-teman sudah tahu lah. Yang berikutnya, yang keduanya adalah list skill yang kamu kuasai, seperti itu. Jadi ketika sudah mencantumkan data diri lengkap, berikutnya ya kalimatnya misalnya berikut ini adalah skill yang saya kuasai, di antara lain saya menguasai desain AutoCAD, menguasai SolidWorks, menguasai 3D arsitek, menguasai Lumion untuk anak arsitek dan sebagainya. Itu di list. Kenapa? Itu yang penting buat HRD. HRD akan lihat itu aja, seperti itu. Nggak usah menjelaskan panjang lebar di luar scope dari lowongan tersebut. Berikutnya adalah list pengalaman yang spesifik. Nah, ketika setelah kita menyampaikan, menginformasikan skill yang kita sampaikan tadi, langsung disusul dengan pengalaman yang spesifik dari skill tadi apa. Misalnya saya pernah magang sebagai staff engineer, saya pernah magang sebagai staff drafter, saya pernah magang sebagai staff desain grafis dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jangan menceritakan, oh saya pernah kerja di coffee shop, tugas saya membuat saya sebagai kalau di kopi itu ya gitulah, nggak usah, karena perusahaan HRD tidak perlu tahu itu. Berikutnya, nah ini juga penting teman-teman, pengalaman organisasi itu penting. Kenapa? Lebih baik, apalagi teman-teman masih SMA, masih SMK, masih kuliah, kalau bisa aktif di beberapa organisasi. Supaya apa? Kenapa? Karena perusahaan itu melihat poin plus atau value yang lebih daripada orang yang aktif. Kenapa? Artinya dia terbiasa bekerja dengan sistem organisasi. Dia pasti memiliki public speaking yang baik. Dia pasti terbiasa bekerja dengan tim. Itu teman-teman. Jadi sejenisnya kita ranking di SMK, kita ranking terus tapi kita introvert, kita egois, itu nggak kepake. Kenapa? Di dunia staff itu yang dihadapin selain pekerjaan kita ngadepin laptop, kita juga menghadapi antar divisi. Kita harus presentasi kepada atasan kita harus presentasi kepada divisi lain, bahkan kita harus presentasi kepada klien. Nah, itu skill itu penting. Makanya kalau masih ada kesempatan, aktif di organisasi dan nanti dicantumin. Misalnya, saya ketika mahasiswa saat ini saya aktif di BEM, atau saya aktif di himpunan mahasiswa, atau kalau SMK saya aktif di OSIS, saya aktif di Pramuka, saya aktif di lain-lain. Itu cantumin seperti itu, karena itu penting. Berikutnya, nah ini yang teman-teman perlu tahu, lebih penting sertifikat atau pengalaman spesifik. Sertifikat itu penting nggak penting teman-teman, tapi lebih penting adalah pengalaman spesifik. Kenapa? Kalau sertifikat itu image-nya adalah kamu baru sekedar bisa, kamu pernah kursus, kamu pernah pelatihan. Tapi kalau pengalaman spesifik, oh kamu sudah ahli karena kamu sudah sekian bulan, sekian tahun bekerja di bidang itu. Seperti itu teman-teman, nangkap ya. Nah, yang skill yang wajib dikuasai, di mana mendapatkannya tadi kita udah jelasin di awal, seperti itu. Jadi semoga bisa nangkap. Oke, semangat. Nah, berikutnya ini langsung saja. Ketika tadi kita udah ulas panjang lebar tentang bagaimana dan terus step-stepnya seperti apa, sekarang kita buktiin sukses story teman-teman yang sharing dengan kita, yang mentoring kita dan tembus staff sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan harapan mereka, sesuai dengan cita-cita mereka. Yang pertama adalah ini, Bang Gio. Bang Gio ini adalah mahasiswa arsitek semester 6. Saat ini bekerja sebagai staf arsitek di sebuah perusahaan kontraktor dan developer di Bekasi. Nah, sedikit bocoran bahwa beliau ini selain kuliah juga aktif di organisasi mahasiswa,
kalau nggak salah sebagai ketua himpunan mahasiswa arsitek. Nah, jadi penting teman-teman, aktif di organisasi itu penting. Kenapa? Karena itu menambah value kita. Jadi perusahaan akan melihat, oh ternyata kalau kita aktif di organisasi, tentu kita memiliki kemampuan leadership, kemampuan public speaking, terbiasa bekerja dengan tim dan sebagainya. Seperti itu. Jadi penting. Berikutnya, nah ini ada Mas Rahmat. Ini alumni S1 PGSD, artinya pendidikan guru. Saat ini bekerja sebagai staff engineer di sebuah perusahaan di Cikarang. Nama PT-nya adalah PT Reka Tekindo. Nah, sedikit informasi bahwa Mas Rahmat ini lulusan S1 pendidikan. Tapi ketika lulus, pada akhirnya berpikir karir apa yang menarik untuk bisa ditekuni gitu loh, untuk bisa dieksplor. Akhirnya belajar desain engineering dan akhirnya tembus sebagai staff engineer seperti itu. Jadi walaupun lulusannya tidak nyambung, tapi ketika kita berbicara prospek karir, ya tidak ada salahnya kita bisa memilih seperti itu. Selanjutnya ada Bang Soleh nih. Bang Soleh mahasiswa arsitek semester 6. Saat ini bekerja sebagai staff arsitek di sebuah perusahaan konsultan arsitek, walaupun sebelumnya adalah bekerja sebagai operator di sebuah perusahaan otomotif seperti itu. Nah, penting teman-teman untuk tadi terjun di bidang staf arsitek selagi masih kuliah. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti lulus, kita tinggal explore karir yang kita inginkan. Seperti itu. Berikutnya ada Mas Dwi nih. Mas Dwi juga sama. Beliau semester 6 mahasiswa arsitek, staff engineer di sebuah perusahaan kontraktor. Jadi secara cerita mirip-mirip lah. Berikutnya ada Mas Afif, ini alumni SMK ternyata. Alumni SMK sebelumnya bekerja sebagai operator produksi di sebuah perusahaan otomotif di Indonesia. AHM, Honda seperti itu. Nah, sedikit cerita bahwa sebelumnya Mas Afif ini kerja sebagai operator dengan sistem kontrak, dan akhirnya setelah berapa tahun habis kontrak kesulitan mencari kerja di bidang operator gitu. Hingga akhirnya ketemu dengan kita, sharing dengan kita, dan akhirnya belajar mendalami ilmu desain engineering, akhirnya tembus gitu loh. Artinya berbekal ijazah SMK bisa. Dan bahkan kemarin sempat cerita, beliau ini kebetulan perusahaan tempat bekerja sekarang itu perusahaan engineer itu staff engineer di perusahaan PT Swift itu adalah perusahaan license Jepang. Dan infonya kemarin ada kemungkinan kedepannya bisa dikirim ke Jepang seperti itu. Jadi sangat seru teman-teman. Berikutnya ada Bang Heri, ini mahasiswa semester 8 teknik industri, sama sudah tembus staff engineer di sebuah perusahaan Rubber Tech namanya, seperti itu. Secara cerita tadi sama. Berikutnya ada Bang Said, ini alumni S1 teknik mesin. Nah, saat ini bekerja sebagai staff engineer di sebuah perusahaan konstruksi di Bekasi. Nah, ya kalau sudah lulus S1 ya segera kita prospek, kita proyeksikan diri kita untuk bisa bekerja sesuai dengan jurusan. Ya kenapa? Ya itu harus gitu. Ya ngapain kita capek-capek kuliah kalau hal tersebut tidak menunjang kita, menunjang karir kita, seperti itu. Kuncinya adalah tadi di sini diuraikan, mempersiapkan skill dan pengalaman yang baik, seperti itu. Berikutnya ada Bang Eko Pras, ini mahasiswa semester akhir, saat ini bekerja sebagai staff engineer di perusahaan fabrikasi di Bekasi, fabrikasi pertambangan. Ini sedikit cerita, kemarin sharing bahwa beliau ini selain aktif kuliah, kebetulan kelas karyawan juga, beliau juga aktif di organisasi seperti itu. Sehingga secara personality memang penting gitu, sehingga tadi memiliki kemampuan leadership, public speaking yang baik. Dan sebelumnya beliau juga kerja operator sebelum tembus staff engineer ini, seperti itu. Dan kemarin sempat sharing bahwa memang target beliau sebelum lulus sudah bisa tembus staff engineer, sehingga nanti ketika sudah lulus, sudah memiliki ijazah S1, itu bisa lebih maksimal mengembangkan karirnya, seperti itu. Berikutnya ada Bang Sambas, sama ini alumni mahasiswa teknik mesin, alumni duta bukan alumni mahasiswa teknik mesin Duta Bangsa semester 5. Saat ini bekerja sebagai staff engineer juga. Nah, apalagi masih semester 5 tentu lebih seru teman-teman. Semakin lebih awal kita tembus staff engineer, maka peluangnya semakin menarik ke depannya. Kita lebih explore karir kita, seperti itu. Berikutnya ada Mas Ibnu, ini juga alumni teknik elektro Duta Bangsa sebagai staff engineer dan R&D di sebuah perusahaan di Cikarang. Nah, itu sangat penting juga teman-teman. Ya, targetkan jangan lama-lama bekerja di operator ketika apalagi sudah lulus. Kita segera siapkan skill yang relate dengan target karir kita, sehingga nanti bisa tembus
Seperti itu. Nah, itu sekilas gambaran teman-teman kita yang sudah berhasil sukses menemukan karir yang relate dengan pendidikannya, yang sesuai dengan passionnya, dan yang pasti karir yang prospektif untuk menata masa depan. Jadi apa yang sudah kita jelasin panjang lebar di depan tadi adalah bagaimana tips triknya, bagaimana strateginya, skill apa yang udah disiapkan, bahkan kita udah jelasin CV-nya bagaimana. Jadi kurang apa lagi? Tinggal yang tersisa satu, adalah keseriusan teman-teman untuk menggapai karir itu. Baik, barangkali itu materi hari ini. Kita cukup sekian. Semoga materi yang kita jelaskan mampu menambah motivasi, membuka pemikiran teman-teman untuk sukses karirnya. Seperti itu ya teman-teman. Baik, seperti info awal tadi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah di-record oleh tim panitia. Nanti kita akan jawab satu persatu, atau silakan nanti panitia ngatur. Seperti itu. Baik, kalau begitu cukup sekian dari saya. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.